Salam Nusantara, apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita kembali bisa saling berjumpa dan menyapa Anda dengan harapan Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Saya Doni The Kaiser, Anda menyaksikan Merah Putih. Pemirsa, di negeri yang kaya akan hasil alam ini, tapi masih banyak yang lapar. Sekolah bukan hanya sekadar bangku, tapi harapan yang mekar. Ketika ilmu adalah cahaya, kemiskinan pun bisa disingkirkan. Tapi mungkinkah sekolah rakyat benar-benar bisa jadi jawaban? Itu tanda tanya besar yang akan kita jawab dan kita diskusikan malam hari ini. Berbicara tentang program inisiatif dari pemerintah yang luar biasa ini, sekolah rakyat yang digadang-gadang menjadi terobosan atau jawaban dari berbagai hal, khususnya di bidang pendidikan. Kami ajak Anda sama-sama dalam program Merah Putih malam ini, kita diskusikan sekolah rakyat. Bersama narasumber yang jadi panelis dalam program Merah Putih malam ini, saya perkenalkan mulai dari sebelah kiri saya, ada pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah. Pak Jejen, apa kabar? Baik, Mas Dodi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih bersama kami Pak Jejen. Kemudian dari ujung kanan adalah tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andi Kurniawan. Pak Andi, apa kabar? Baik, Bung Doni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya? Semangat. Oke. Dan di sebelah beliau, sebelah kanan saya, sudah tidak asing lagi, Komisioner KPAI periode 2017-2022, yang juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini FSGI tidak akan jadi partai kan? Oh enggak. Tetap jadi organisasi profesi Ya? guru. Oke, kita tidak cuma berempat. Saya ajak Anda juga, kita akan ngobrol dengan salah satu orang tua dari siswi penerima beasiswa. Siswinya namanya Naila dan sekolahnya sekolah rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Nurlia. Selamat malam Bu Nurlia. Halo Bu Nurlia. Oh, belum siap. Tapi wajahnya sudah tampak dan ada adik kecil di ujung sana. Belum pakai baju. Nggak apa-apa, nanti kita akan ngobrol dengan Bu Nurlia. Oke, pertanyaan pertama, sekolah rakyat putus mata rantai kemiskinan. Ini harus kita jawab bersama. Saya nanya dulu pertanyaan pertama ini kepada Bu Retno. Oke. Ya. Kira-kira untuk menjawab satu kalimat ini, jawaban singkatnya apa dulu? Tidak, saya agak ragu. Agak ragu? Oke, tahan. Tahan dulu. Untuk mempertegas diskusi kita, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Pemerintah lewat Kementerian Sosial resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah sarana pendidikan gratis berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak memiliki akses pendidikan layak. Sekolah Rakyat dibangun dimulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga jenjang sekolah menengah atas yang menekankan pembentukan karakter, penguatan akademik dasar, serta pembinaan disiplin. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Seperti salah satu keberadaan sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Lebak, Banten, sangat disambut baik oleh para orang tua karena memberikan harapan baru bagi mereka keluarga kurang mampu. Seperti yang diakui oleh Rahmawati, salah seorang orang tua siswa yang mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya sekolah rakyat. Alhamdulillah. Kebantu Anak saya 7, yang bungsu. Ya alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah kan. Kebetulan saya juga kan namanya tinggal suami udah lama ya. Memang ada tawaran yang bagus, kenapa ditolak ya? Oh gitu ya. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo ini, meski disiapkan dalam waktu yang relatif singkat, namun program ini bisa diresmikan berkat kolaborasi yang baik antar kementerian. Sekolah ini terus terang aja memang kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi karena koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik, sehingga masalah-masalah itu bisa kita selesaikan.
Tapi saya perlu sampaikan di depan ini Pak Menko bahwa belum semua peralatan-peralatan itu sampai di titik-titik sekolah rakyat rintisan ini. Masih ada yang di jalan, masih ada yang proses, sehingga nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tetapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa juga sudah siap. Status kepegawaian, guru dan lain-lain alhamdulillah dibantu dari awal oleh Pan RB dan BKN, sehingga clear Pak. Ini status kepegawaian daripada tenaga kependidikan maupun kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah rakyat. Program sekolah rakyat ini sendiri juga diharapkan mampu menjangkau daerah-daerah tertinggal dan terpencil yang selama ini sulit menjangkau akses pendidikan formal berkualitas. Dan melalui program ini juga diharapkan sebagai solusi atas krisis pendidikan formal yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jurnalis TV melaporkan. Baru mulai Bu Retno sudah bilang tidak. Waduh, ini tolong dijelaskan ini. Kenapa Anda tidak yakin dan tidak percaya? Pertama saya mengapresiasi sih niat baik Programnya pemerintah diapresiasi. tentu. Oke. Karena kan niatnya adalah untuk memberikan kesempatan akses pendidikan bagi mereka yang dari keluarga tidak mampu dengan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, saya sebagai warga negara juga ikhlas kok kalau untuk kepentingan pendidikan, apalagi benar-benar anak yang pada desil 1 dan 2. Tentu saya juga ikhlas pembayar pajak untuk membiayai itu gitu loh ya. Tapi yang ketiga adalah ini kan terlalu cepat. Kemudian juga kajiannya lemah. Kalau dari sisi kajian ya. Lalu kemudian kalau tadi kita ngelihat wajah-wajah gitu ya, orang tua dan lain-lain. Saya juga tidak mungkin secara fisik orang juga gak bisa dilihat dari situ, tapi karena saya itu guru 20 tahun ya, saya bisa bedain sih antara orang tua yang mampu sama orang tua dalam arti dia masuk betul nggak di desil 1 atau 2 gitu. Itu kelihatan banget. Nah, saya tadi sih kalau tasnya Herme gitu ya. saya nggak ngelihat ada ya misalnya soal tampilan ya. Itu pun tidak menggambarkan desil itu sih. Kalau di bayangan saya tadinya gini, anak-anak pemulung yang hidup di gerobak, yang nggak mungkin tuh dia sekolah pulang belajar gitu. Nah, anak-anak ini yang sebenarnya ini atau yang mereka jual tisu, kemudian mereka ditargetin oleh orang tuanya gitu, nggak makan kalau nggak bisa jual sekian, ada eksploitasi anak atau itu yang jadi target ya utama. atau misalnya gini, ayahnya masuk penjara, kemudian ibunya juga tidak mampu secara itu kan bagi saya itu namanya orang yang berhak dan memang kemiskinannya ekstrim. Nah, tapi kemiskinan ekstrim tadi walaupun disebut desil 1 dan 2, secara data saya kan ini nggak apa ya, kita bagaimana mengakses siapa mereka di mana untuk bisa membuktikan mereka betul nggak masuk itu gitu. Nah, karena sebenarnya anak terlantar itu emang harus diurus negara, ya. Betul. Dan Kementerian Sosial emang bidangnya, betul. Yang ngurus gelandangan, ngurus anak-anak yang tadi terlantar, itu emang mereka justru ngurus yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya kenapa dibawa Kementerian Sosial karena alasan itu. Namun tadi, kenapa saya meragukan itu adalah terkait dengan apakah itu yang berhak. Yang ketiga adalah nggak ujuk-ujuk juga sih, itu artinya mengentaskan kemiskinan. Karena itu kan artinya jangka panjang apa nih program. Ya, artinya tapi kalau bisa mengentaskan kemiskinan meski bisa tidak aja. ujuk-ujuk. Tapi begini aja, lihat kurikulumnya juga. Kalau memang misalnya kita berpikir ini untuk nanti mereka bisa mandiri secara pekerjaan misalnya ya, dapat kerja dan lain-lain gitu. Tapi kan di balik itu ada stigma juga. Bang, salah satu stigmanya gitu tadi, oh kamu lulusan sekolah rakyat miskin dong gitu. Itu kan juga bisa stigma yang dibangun. Dan kalau kita ngelihat sejarah, nama sekolah rakyat itu kan diciptakan oleh Belanda untuk yang mereka sebut pribumi pada kita pemilik negeri, tapi dianggap sebagai warga negara kelas bawah gitu. Bahkan lebih bawah dari tadi kan kelompok Arab, kelompok itu yang pada saat itu. Nah, itu sih kalau saya ya meragukannya karena saya punya alasan terkait dengan kajian plus betul nggak sih ini tepat sasaran. Saya ke Pak Jejen dulu ya. Mungkin ada perspektif yang sedikit berbeda dari Bu Retno. Ya, saya optimis dalam konteks melihat Bu Retno, Mas Andi, Bang Doni ada di sini itu hasil dari pendidikan. Betul. Hasil dari sebuah pendidikan. Kalau untuk menjawab hari ini bisa mengentaskan memang tidak. Belum. Maka harapan saya sekolah tidak atau belum? Belum. Belum kan? Tidak, artinya belum, by belum. proses kan? Maka saya
mengharapkan sekolah rakyat tidak berhenti di sekolah rakyat, tapi bagaimana membuat satu kebijakan setelah sekolah rakyat, anak-anak ini bagaimana bisa mengakses perguruan tinggi. Jadi tidak berhenti di sekolah di SMA, tetapi bagaimana anak-anak ini, dan saya yakin punya kapasitas bukan saja di akademik tapi di emosional, sosial, bahkan spiritual, dan itulah sebenarnya yang tidak mungkin bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak difasilitasi dengan afirmatif policy sekolah rakyat ini. Ini bagi mereka ini semacam mimpi yang nggak mungkin terwujud kalau tanpa ada sekolah rakyat. Jangankan di sekolah berasrama dengan fasilitas guru dan kepala sekolah yang jam terbangnya tinggi, masuk sekolah umum negeri saja belum tentu mereka bisa. Betul. Karena zoning system gitu. Apalagi ke swasta yang sebagus sekolah rakyat nggak bisa mereka. Jadi ini afirmasi policy ini adalah menurut dalam bahasa saya ini tangga awal untuk patut menuju diapresiasi. Tapi belum perlu dikritisi secara berlebihan karena baru mulai. Boleh juga. Bagian mananya yang harus dikritisi? Saya sepakat tadi supaya dari dinas sosial, dari pemerintah juga ini sadar bahwa kalau ada kritik-kritik semacam ini berarti ada dua kemungkinan. Apakah informasinya tidak tersampaikan kepada publik? Kan kita baru dengar nih dari Mas Andi nih, seperti apa kondisi yang dikatakan oleh Mbak Retno. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa sekolah rakyat yang bagus ini memang harus diikuti dengan proses yang baik juga. Dari mulai rekrutmen siswanya, bahkan menurut termasuk gurunya dan kepala sekolahnya. Karena Presiden Prabowo sudah mengatakan dan pemerintah sudah mengatakan ini adalah sekolah yang berkualitas. Nah, tentu sekolah berkualitas bukan saja fasilitasnya, gurunya harus berkualitas, kurikulumnya, sarana prasarana infrastruktur, terutama lagi kepala sekolahnya. Karena mereka ini adalah yang akan menggerakkan nih, mengkristalisasi, mengharmonisasi fasilitas dan guru. Betul. Termasuk juga kurikulum tadi. Tahan dulu. Kayaknya baru segmen 1 sudah banyak sekali yang harus dijawab ya. Tapi sabar ya Pak Andi ya. Saya ke Makassar dulu karena di Makassar ada orang tuanya Naila, salah satu siswi penerima beasiswa kita di Sekolah Rakyat di Makassar, Ibu Nurliah. Selamat malam Bu Nurliah. Ya, selamat malam. Agak kareba Ibu, baji-baji. Iya, baji-baji. Di mana kita tinggal ini Bu di Makassar? Di Jalan Pandang. Oh iya, bagaimana ceritanya Naila sampai bisa terpilih masuk sekolah rakyat di Makassar, Bu? Ya. Bagaimana ceritanya sampai anaknya Ibu Naila bisa terpilih masuk sekolah rakyat, Bu? Melalui programnya Pak Prabowo. Diseleksi ya? Iya. Oh, bagaimana seleksinya? Nilainya kah atau perilakunya atau apanya, Bu? Bisa diceritakan ini di sini. Dari perilakunya, Bu, Pak. Terus berapa lama prosesnya? Nah, cuma mendaftar. Dari rumah ke sekolah jaraknya jauh atau dekat, Bu? Sekolahnya Naila. Iya. Iya, jauh atau dekat, Bu? Jauh, Pak. Oh, jauh. Berapa kilo? Sekitar kayak 3 kilo kapan, Pak? Oh, 3 kilo enggak terlalu jauh lah, Bu. Tapi setelah ngobrol dengan Naila, putrinya Ibu senang ya bisa ikut sekolah rakyat ya? Iya. Nah, kan Naila kan tinggal di asrama, Bu, ya? Iya. Bagaimana kondisi di asrama? Ibu sudah sempat lihat waktu ngantar Naila hari pertama masuk sekolah? Iya, Pak. Bagaimana Ibu ceritakan sama penonton kita di seluruh Indonesia ini? Saya ke sana bawa Naila di asramanya sangat bagus, Pak. Bagus ya? Iya. Ibu lihat kamarnya seperti apa kondisinya, Bu?
Oh, bagus Pak, bagus kamarnya, bersih. Masing-masing ada tempat Rapi. tidurnya di? Iya Pak. Satu kamar itu Pak ada 4 tempat tidur. Oh, berarti satu kamar ada 4 siswa. Iya, Dapat lemari pakaian juga satu-satu atau bagaimana? tak satu-satu Pak. Oh, satu persatu. Nah, terus Iya. apa yang Ibu dapatkan atau Naila dapatkan apa? Fasilitas apa? Apakah dapat buku, dapat seragam atau apa? Coba ceritakan, Bu. Kalau Pak di sana sudah dijamin semua Pak, dari buku, pakaian, pokoknya dijamin semua di sana Pak. Oh, tinggal datang bawa diri ya. Iya Pak. Wih, bagaimana perasaannya Ibu ketika menyaksikan putri kesayangan bisa menjalani pendidikan ditanggung oleh pemerintah? Apa harapannya Ibu? Harapan saya Pak, semoga cita-cita anak saya bisa tercapai dan bisa membahagiakan orang tua, membanggakan. Cita-citanya Naila mau jadi apa, Bu? Sebenarnya Pak mau jadi guru, tapi banyak sekali cita-citanya itu Pak. Nggak apa-apa, masih muda, banyak cita-cita, nanti mengerucut. Tapi kalau jadi guru bagus, hebat. Di sini banyak guru, ya saya juga Iya. guru, coba guru mahasiswa. Oke. Ibu berapa anaknya? 3 Pak. 3. Iya, Naila anak keberapa? kedua Pak. Oh, kalau adiknya Naila, tadi saya lihat ada di belakangnya Ibu yang tidak pakai baju itu adiknya Naila. Oh, kemanakan itu Oh, Pak? kemenakan. Iya, Kalau adiknya Naila yang di bawahnya Naila umur berapa? 4 tahun Pak. 4 tahun. Jauh jaraknya. Adiknya lagi Iya. paling kecil umur berapa? Itu mi Pak, paling kecil minta 4 itu. tahun. Oh iya. Saya waktu pelajaran matematika bolos. Oke. Baik. Sabar ya, Bu Nurliah. Nah, ternyata Iya. ini testimoni dari orang tua kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap di Zoom ya, Bu ya. Saya nanti ke Ibu lagi setelah ini ya. Oke, sekarang Pak Andi harus menjawab berbagai tantangan ya, khususnya dari Bu Retno. Bagaimana? Tapi ini testimoni langsung ya, bukan rekayasa. Silakan gimana? Baik, terima kasih Bang Doni. Jadi kalau pertanyaan yang sama diajukan ke Bu Retno ditanyakan ke saya, maka jawaban saya yakin Yakin? bahwa Hakul yakin? Hakul yakin bahwa sekolah rakyat dapat memutus mata rantai kemiskinan. Tapi apakah sudah terbukti? Jelas belum, Ya. karena belum kelihatan dampaknya. Yang pertama yang pengen saya sampaikan di depan, kita harus melihatnya dengan kacamata yang cukup besar begitu, bahwa Presiden punya 3 strategi besar Ya. untuk bisa create sekolah rakyat itu. Memutus mata rantai kemiskinan, jelas disampaikan oleh Presiden. Kalau bapaknya tukang becak, tidak harus anaknya jadi tukang becak. Kalau bapaknya tidak menghasilkan penghasilan yang cukup, tidak harus anaknya juga seperti itu. Artinya bahwa ada transmisi kemiskinan, dan itu tidak hanya statement. Kalau dikatakan bahwa sekolah rakyat itu minim kajian, kita mengkategorikan ini sebagai evidence based policy. Evidence-nya jelas, datanya jelas. Nanti di belakang saya sampaikan. Saya kembali ke bahwa Presiden mengamanatkan 3 strategi besar. 1, bahwa sekolah rakyat itu adalah memutus mata rantai kemiskinan. Yang kedua, bahwa sekolah rakyat itu memperluas akses pendidikan. Yang ketiga, sekolah rakyat itu menyiapkan generasi emas 2045 yang sekarang sedang bersekolah di sekolah rakyat. 20 tahun lagi 2045 mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bayangkan jika mereka yang ada di sekolah rakyat itu kemudian tidak tertampung mendapatkan pendidikan. Ya. Angkanya Pak Bu Retno, Pak Doni, ada sekitar 4,1 juta. Ini angka BPS Pak. 4,1 juta anak usia sekolah mulai dari SD sampai SMA belum sekolah, tidak mengenyam dan tidak melanjutkan sekolah lagi. Oke. 4,1 juta. Ya. Bayangkan Gede kalau itu. itu gede. Dan bahkan yang paling gede itu ada di jenjang SMA. Ada 200.000 lebih di jenjang SD, ada 400.000 lebih di jenjang SMP, ada 3 juta di jenjang SMA.
belum dan tidak bersekolah dan tidak melanjutkan lagi sekolah. Itu yang pertama. Kedua, evidence base-nya adalah ada data yang menunjukkan bahwa jika orang tuanya miskin, 64,5% anaknya berpotensi juga miskin. Ya. Itu data kajian ilmiah yang kemudian kita adopsi sebagai latar belakang urgensi kenapa sekolah rakyat ini muncul. Dan 74% ya, angka putus sekolah itu berasal dari mereka yang tidak mampu. Dan rata-rata mereka yang berusia sekolah, orang tuanya itu SD ke bawah, 74%. Masih banyak data statistik yang bisa kami tunjukkan sebagai bukti bahwa ini adalah evidence based policy dan termasuk affirmative policy. Karena apa kalau affirmative policy? Karena pertama, kami memandang bahwa masalah ini bukan masalah umum. Kalau masalah umum ya pendidikan secara umum lah, pendidikan sudah gratis, kenapa ini harus ada sekolah rakyat? Kan banyak yang mengkritisi seperti itu juga. Ini afirmatif, karena masalah pendidikan itu tidak hanya soal gratis. Ya. Biayanya itu biaya operasional, biaya sekolahnya, biaya personal. Yang memberatkan bagi mereka yang berada di paling bawah ini adalah biaya personal. Living cost-nya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita kategorikan sekolah yang ada di Indonesia hari ini, di yang paling atas itu ada yang namanya sekolah Garuda. Memang sekolah elit, diambil 1% mereka yang paling cerdas untuk diorientasikan nanti di ekosistem pendidikan tinggi di luar negeri, kuliah di luar negeri. Ada pendidikan reguler yang mereka mampu mengakses di pendidikan reguler. Ada mereka yang tidak mampu mengakses pendidikan karena secara ekonomi makan saja susah. Ya. Saya sependapat sekali bagaimana sekolah rakyat bisa menampung mereka-mereka yang gelandangan, mereka-mereka yang dieksploitasi orang tuanya. Dan ternyata selama 1 minggu kita menjalankan sekolah rakyat, kami ketemu dengan hal-hal seperti itu. Ketemu apa? Ketemu dengan orang-orang yang ternyata siswa-siswa yang selama ini tereksploitasi. Ya. Contoh tadi Bu Retno menyampaikan bahwa kalau dilihat sepintas profilnya, kelihatannya tidak mencerminkan mereka miskin. Persis di Senin pagi, Pak Menteri Sosial itu mengunjungi sekolah rakyat di Surabaya, tepatnya di UNESA. Ketika sarapan pagi bersama, Pak Menteri minta testimoni. Dipilihlah mereka yang paling bersih. Punya kacamata, ya bukan yang paling kaya ya? Kelihatan yang paling kaya lah. Ditanya mereka. Ada nanti di videonya di Kemensos sudah didokumentasikan. Ditanya, berapa penghasilan orang tuamu sehari? Di kota Surabaya, orang tuanya berpenghasilan sehari 30.000. Ya. Testimoni dia menceritakan bagaimana kondisi keluarga. Itu yang paling bersih, Pak. Iya. Itu yang paling bersih. Nangis semua satu ruangan itu. Bukan settingan buat di syuting ya? Bukan settingan buat termasuk Naila coba. Naila itu secara emosional saya ikut. Sudah pernah ketemu Naila? Ke Makassar Pak Menteri sudah mengunjungi rumahnya Naila. Okay. Di rumahnya Naila itu ada satu di tempat rumah. Ibu Nurliah tadi ya? Di tempat Ibu Nurliah itu berdiri rumah panggung kecil dari kayu yang ketika Pak Menteri ke sana itu pun jumlah orang yang masuk ke rumah harus dibatasi karena takut roboh. Apalagi kalau saya ke sana ya. Apalagi kalau Bang Don ke sana. Waduh. Saya tunggu di halaman ya. Oke, sebentar. Ini menarik ya. Tetapi kan masyarakat perlu jaminan bahwa saya pinjam Bu Retno, Pak Jajan tadi, bahwa memang yang layak di sekolah itu memang anak-anak yang benar layak sekolah. Bukan cuma numpang makan. Ya, numpang tidur gitu. Itu bagaimana datanya itu diverifikasi, Pak? Berarti pertanyaannya bagaimana menyeleksi anak yang masuk proses sekolah seleksinya. Jadi Presiden pertama kali instruksi keluar tanggal 3 Januari 2025 dan itu berlangsung cepat. Dan bahwa Kementerian Sosial yang memiliki legitimasi untuk mengurusi kemiskinan memang betul. Maka ada 2 impres yang dikeluarkan oleh Presiden. 1 impres nomor 4 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang kedua impres nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat nempel di impres nomor 8. Data DTSN ini sekarang sudah ada perankingan mulai desil 1 sampai desil 10.
Artinya kelas kesejahteraan masyarakat di Indonesia sudah bisa diklasifikasi. Mereka yang 10% paling bawah, 10% di atasnya, sampai 10% yang paling kaya. Kira-kira kalau Bang Doni dilihat profilnya ini di desil 10 ini. Kalau Naila tadi di desil 1, Pak. Iya, iya. Bagaimana cara Kalau soal mendapatkan? profil saya itu keahlian istri saya mengemas saya biar punya value mahal. Terima kasih istriku. Mumpung dia nonton ini. Lanjut Pak. Jadi kita itu punya playlist by name by address. Siapa Oke. yang ada di desil 1? Siapa yang punya playlist ini? Kementerian Sosial sebagai wali data Oke. fakir miskin. Datanya dari siapa? BPS, karena BPS yang memiliki. Tapi di cross check legitimasi. kemudian dicocokkan dengan Saya lanjutkan peserta dulu. didik. Heeh. Jadi dari playlist itu kita serahkan kepada pendamping PKH. Kita punya 34.000 pendamping PKH di lapangan. Playlistnya ini kita serahkan ke pendamping PKH. Itu coba dilihat di lokasi titik di sekitar sekolah rakyat yang sekarang mau dioperasionalkan, dicari nama-nama dari keluarga ini. Oke. Ini adalah daftar keluarga di desil 1. Oke. Maka didatangilah mereka. Iya. Diverifikasi menggunakan 39 variabel yang sudah ditetapkan oleh BPS. Asetnya, rumahnya, Oke. pengeluarannya. Itu sebabnya Anda tahu Naila tadi ya. Sebabnya saya tahu Naila. Oke, tahan dulu di situ. Bu Retno sampai di sini masih ada keraguan kah atau apa hal yang perlu Anda sampaikan? Yang pertama terkait dengan tadi ya, bagaimana rekrutmen dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali loh anak-anak yang betul-betul miskin dan dan mereka membutuhkan. mungkin saja tidak masuk dalam dokumen-dokumen itu. Dia tidak punya dokumen kependudukan atau dia memang misalnya merantau dari kampungnya lalu di tempat kota itu ya tidak memiliki apa-apa gitu, dan mereka itu betul-betul tidak memiliki apa-apa tuh, termasuk saya dokumen-dokumen tadi, akte kelahiran kah gitu, Ya, atau ya. lain-lain kakak dan lain, sehingga anak-anak ini memang tidak bisa menembus pendidikan gitu ya. Nah kalau kemudian Harusnya mereka, pemerintah bantu Dukcapilnya dulu dong, Adminduknya dulu kan, administrasi menurut saya kependudukannya. kan Kementerian Sosial, Dinas Sosial punya ya, mereka bisa ngedata dan sebenarnya tahu gitu. Jadi kalaupun dia tidak punya data kependudukan, tapi dia orang yang bisa dibantu dan masuk desil 1 misalnya, ya harusnya kan itu yang menjadi Ya. target. Tapi bukan orang yang kemudian ada apa yang kemudian tadi kan udah ada 59 lah katanya. Saya juga nggak tahu 59 itu yang mana ya. Tapi tadi pertama gini ya. Kalau kemudian anak-anak miskin dengan anak disabilitas, sesungguhnya siapa yang lebih membutuhkan sekolah? Karena kalau menggunakan data, anak-anak disabilitas Indonesia itu cukup tinggi, bahkan melampaui 4,1 juta tadi. Oh ya? Dan mereka itu yang tertampung di pendidikan itu hanya 24%. Jadi 66%-nya kan enggak. Nah Inklusif lalu kan katanya? beberapa kasus misalnya di Bandung, bahkan anak yang SLB itu kesingkir juga kan oleh sekolah rakyat. Nah sebenarnya mereka pun orang-orang yang mungkin banyak sekali nih orang tua ini nggak bisa masukin ke SLB negeri karena keterbatasan kuota. Tapi mereka juga nggak bisa ke SLB swasta karena mereka nggak punya uang, dan anak-anak ini banyak yang tidak sekolah justru. Padahal mereka juga anak-anak bangsa ini warga negara yang justru sangat membutuhkan. Jadi artinya kalau kita bicara tadi ya, misalnya dibilang bahwa ini ke depan akan membandingkan dengan sekolah-sekolah negara. Saya rasa masyarakat ngomong gitu wajar. Karena kan gini, kita tiba-tiba bikin sekolah rakyat. Sekolah, tapi ada nggak perintah dalam undang-undang Sidiknas? Kan nggak ada. Kan kekuatannya hanya di Inpres tadi disebutin. Ya. Lalu ya itu lebih tinggi undang-undang dong gitu kan. Nah dalam undang-undang misalnya kita bicara keputusan MK saja. Itu kan SD, SMP, swasta negeri disuruh digratiskan. Nah kalau membutuhkan gratis itu misalnya swasta ya dengan pembiayaan yang berbeda. Ini anak-anak ini yang miskin pun bisa ketampung ke situ. Tapi anak disabilitas belum tentu bisa ketampung karena dibutuhkan SLB kan. Ya. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara data tadi, ini kenapa kemudian kok masyarakat berpikir gitu? Wajar. Karena gini, sekolah rusak aja banyak. Yang tiap hari anak-anak tuh dalam belajar bisa terancam jiwanya. Ya. Lalu kemudian kalau kita memperluas pendidikan dengan menambah misalnya tadi sekolah-sekolah negeri, tadi saya tertarik dengan angka SMA itu makin banyak. Iya, kalau kita ngomong lapangan sekarang yang bekerja ya.
orang Indonesia yang bekerja saat ini itu 51% lulusan SD. Jadi Indonesia itu lama belajarnya 7,9 tahun. 7,9 tahun tuh berarti nggak lulus SMP kan? Iya. 9 tahun kan 9 SD tahun baru setengah, bisa. Iya. SD setengah. Jadi makanya mayoritas tenaga kerja kita itu berada level SD. Nah, Iya. kalau mau meningkatkan, kan bukan semua orang harus ditingkatkan. Maksudnya semua harus punya akses pendidikan yang sama. Oke. Nah, tapi memperluas anak-anak miskin ini misalnya yang mereka berada di kepulauan di mana itu mungkin lebih butuh. Bukan saya menentang, tapi maksud saya betul-betul dibutuhkan dan yang menurut saya harusnya uji coba, pakai data juga. Jadi misalnya gini, oh di wilayah ini putus sekolah tertinggi SMA, maka bikinlah sekolah rakyat untuk SMA. Per Oh kalau wilayah. di sini ternyata SD aja nggak keakses, oke. maka dirikanlah Sekolah rakyat SD. SD. Jadi maksud saya adalah untuk tepat sasaran, tepat juga niat tujuan negara, maka seperti itu dan bagaimana kemudian tidak mengkotak-kotak. Ini Oke. kan jadi ada Ya, pengkotakan saya ya. bisa nangkap maksudnya tadi juga menarik ya. Tapi tahan, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, saya juga ingatkan bagi Anda yang menyaksikan program kami melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official, Anda boleh like, share, subscribe dan juga boleh tuliskan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom komen yang ada di channel YouTube kami saat ini. Kalau ada pertanyaan nanti produser kami akan pilihkan, bisa kami bacakan. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.